Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yuk kita pahami bersama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Terdapat beberapa jenis tanggung jawab individu, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Contoh, Edo terlambat datang ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Sesampai di sekolah, Edo mendapatkan hukuman dari gurunya, yaitu merapikan rak sepatu. Sebagai orang yang bertanggung jawab, Edo harus melaksanakan hukuman tersebut dengan ikhlas dan melakukan hukumannya dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contoh, pada hari Minggu, masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Sebagai warga masyarakat Desa Sukamakmur, Pak Budi akan mengikuti kegiatan tersebut dengan tanggung jawab. Keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Contohnya, seanggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan dengan nama baik Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Nah, tanggung jawab manusia terhadap Tuhan adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, dari pengertian tanggung jawab serta jenis-jenis tanggung jawab yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah membuat jadwal kegiatan ronda malam. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang pertama, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Dan yang ketiga, mengadakan kerja bakti sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Salah satu bentuk solidaritasnya adalah kerjasama atau gotong royong. Nah, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang terakhir adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu sikap yang harus kita lakukan adalah menghormati persamaan derajat. Kita tidak boleh membeda-bedakan asal, ras, negara, agama, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, tadi kita telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak sebagai warga masyarakat adalah yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat adalah yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.